Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Persepsi Siswa SMA Karangturi terhadap perbandingan penggunaan PowerPoint dan video pembelajaran dalam penyampaian materi pada pembelajaran hybrid learning SMA Karangturi. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama adalah Madeline Letizia Wijaya, kedua ada Michelle Valencia Mulyono, ketiga ada Mikensi Aurelia Sucipto, keempat ada Naomi Sidarta, dan yang terakhir ada Rakian Bayu Wijayanto. Pendahuluan 1.0 A latar belakang. Maret tahun 2020 merupakan tanggal di mana wabah virus berbahaya yang berasal dari Cina mulai menyebar di Indonesia. Virus COVID-19 menurut WHO dikutip dari situs CNBC Indonesia, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, bernafas, atau berbicara. Karena munculnya virus ini, sektor pendidikan pun berubah drastis dari tahun-tahun sebelumnya karena semua kegiatan harus dilakukan secara online. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi, seperti misalnya Google Classroom, Zoom, Quizzes, dan masih banyak lagi. Biasanya penyampaian materi dilakukan oleh guru melalui media PowerPoint atau video pembelajaran. Setiap media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berdasarkan uraian ini, peneliti mencoba untuk menganalisa manakah yang lebih disukai oleh siswa-siswi SMA Karangturi dalam penyampaian materi pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Pendahuluan 2.0, B rumusan masalah. Yang pertama, media pembelajaran mana yang lebih disukai oleh siswa-siswi SMA Karangturi, PowerPoint atau video pembelajaran. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media PowerPoint dan video pembelajaran terhadap pola belajar siswa-siswi SMA Karangturi. C. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisa preferensi media pembelajaran yang digemari oleh siswa-siswi SMA Karangturi, PowerPoint atau video pembelajaran terhadap 8 responden yang diteliti. Dan yang kedua, memahami pengaruh media pembelajaran PowerPoint dan video pembelajaran dalam pola belajar siswa-siswi SMA Karangturi terhadap 8 responden yang diteliti. Dan yang D, manfaat penelitian. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi media pembelajaran yang lebih digemari siswa-siswi SMA Karangturi. Diharapkan siswa-siswi SMA Karangturi dapat menggunakan media pembelajaran yang digemari secara maksimal. Dan para guru diharapkan menyediakan berbagai macam media pembelajaran supaya siswa-siswi SMA Karangturi bisa memilih media pembelajaran sesuai dengan preferensi masing-masing anak. Yang kedua ada landasan teori. Dengan merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia, pembelajaran harus dilakukan secara online pada tahun 2020. Namun, di tahun awal 2022 ini, pembelajaran tatap muka di SMA Karangturi sudah dimulai dengan menerapkan pembelajaran hybrid learning. Menurut Sujono, pembelajaran hybrid learning atau blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan semua bentuk pembelajaran seperti online dan offline. Sanaki menyatakan bahwa media PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi di bawah Microsoft Office Program, komputer, dan tampilan layar ke layar menggunakan bantuan LCD proyektor. Media pembelajaran berupa PowerPoint sudah sering digunakan oleh para tenaga pengajar, bahkan jauh sebelum pandemi COVID ini muncul. Sedangkan Sukiman menyatakan jika media video pembelajaran adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.
Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Yang kedua, teknik pengambilan sampel atau responden. Dalam penelitian ini adalah in-depth interview dan semi-structured interview, dengan jenis pertanyaan purposive sampling. Purposive sampling, menurut Sugiono, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menentukan alat yang akan dijadikan saran penelitian, yaitu dengan menggunakan metode in-depth interview dan semi-structured interview. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini, yaitu seluruh siswa SMA Karangturi dengan kriteria laki-laki dan perempuan yang masih menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Responden P, F, dan H memilih video pembelajaran dengan alasan lebih mudah dipahami karena dalam video pasti setiap materinya dijelaskan lebih dalam. Terus alasan berikutnya lebih fleksibel dan dapat dipelajari kapanpun karena tidak ada patokan waktu. Seperti yang sudah dikatakan juga oleh narasumber F. Untuk responden N, S, W, K, dan D, mereka memilih PowerPoint dengan alasan mudah digunakan untuk menulis review, mudah dipahami karena hanya berupa poin, mudah dibaca karena hanya menggeser slide, dan yang terakhir tampilannya lebih menarik karena font dan tema bisa dipilih sesuai kemauan masing-masing. Narasumber W juga berkata, saya lebih memilih PowerPoint karena lebih jelas gambarnya dan secara estetika lebih enak dilihat. Kedelapan narasumber menyatakan bahwa dengan adanya media pembelajaran seperti PowerPoint dan video pembelajaran, proses belajar mereka lebih mudah karena media-media yang digunakan untuk mudah untuk dibuka, dipelajari, dan dicatat untuk bahan belajarnya. Yang kelima, terdapat kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami adakan, 3 dari 8 narasumber yang diwawancara lebih menyukai belajar dengan menggunakan media video pembelajaran, dan 5 dari 8 narasumber lebih menyukai media pembelajaran PowerPoint. Dari penelitian tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa 8 siswa-siswi SMA Karangturi yang diteliti memiliki preferensi yang berbeda-beda. Kedua media pembelajaran pun memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dengan adanya kedua jenis media pembelajaran yang disediakan oleh guru, 8 siswa-siswi SMA Karangturi yang diteliti merasa lebih fleksibel dan lebih mudah dalam belajar selama masa pandemi ini. Cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 2 dari 11 IPS 3. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.